intrinsik teks fiksi. Nah, bagaimana ya materinya? Untuk lebih mengetahui, simak video ini baik-baik ya adik-adik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita. Nah, teks fiksi memiliki beberapa unsur intrinsik. Nah, apa saja? Simak video ini baik-baik ya adik-adik. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang terdapat dalam teks fiksi. Tema memiliki sifat umum yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau pelaku yang ada di dalam teks tersebut. Nah, sedangkan penokohan merupakan penentuan watak dan sifat tokoh dalam cerita tersebut. Ada dua jenis tokoh dalam teks fiksi, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang baik dan tokoh antagonis atau lawan tokoh protagonis. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Nah, alur merupakan urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Ada dua jenis alur, yaitu yang pertama yaitu alur maju. Alur maju adalah alur yang jalan ceritanya runtut, menggambarkan jalan cerita yang runtut dari awal perkenalan tokoh, situasi lalu menimbulkan konflik, puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah alur yang jalan ceritanya tidak urut. Penulis dapat menggambarkan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang terjadi sebab konflik itu terjadi. Yang keempat yaitu setting atau latar. Nah, setting mengacu pada waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita. Setting atau latar memberikan gambaran dunia yang ada dalam cerita tersebut. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama maupun orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami yang berarti jamak. Sudut pandang orang ketiga, kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh, dan juga mereka yang berarti jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya penulisan, baik itu penggunaan majas, diksi, pemilihan kalimat yang terdapat dalam cerita fiksi. Jika dalam teks legenda atau kerajaan, biasanya menggunakan gaya bahasa khas kerajaan, misalnya baginda, tuan, rakyat, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah teks. Di dalam suatu teks fiksi, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca.
Nah, itu dia ya adik-adik materi tentang unsur intrinsik teks fiksi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk like,